kesempatan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita curahkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan bersama. Untuk kesempatan yang singkat ini, saya sebenarnya tidak ini kan semuanya guru ya. Jadi saya tidak menggurui, tapi saya cuma menambah sedikit ilmu atau berbagi informasi. Ini yang saya dapat dari pembelajaran selama menjadi CGP Angkatan 7 kelas 160B Jawa Timur. Nah, ini untuk yang pertama, seperti kita ketahui, kita kan sekarang mendapatkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Dan ini sebenarnya sudah disampaikan di workshop yang sudah kita adakan di sekolah. Bagaimana mindset change, bagaimana kita memahami filosofi asal-muasalnya kurikulum Merdeka itu dari mana, dari buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, sudah bisa menyerap ya. Dan sebenarnya itu sudah kita lakukan selama ini, tapi kita tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya sudah seperti itu, mungkin kurang maksimal. Contohnya gimana Bapak Ibu? Yang jenengan ketahui tentang filosofi KHD itu pembelajaran yang seperti apa? Monggo kalau ada yang bisa sharing. Yang pertama adalah student center. Jenengan di kelas sudah merasa mempraktekkan ya student center, contohnya kegiatan project, diskusi kelompok. Nah, kita sebenarnya itu sudah melakukan, tapi ini diingatkan kembali dan dikuatkan supaya nanti kedepannya generasi yang kita butuhkan itu lebih kompeten, ya. Jadi dari filosofi ini kita bergerak ke nilai dan peran guru. Guru itu harus punya standar, seperti karyawan itu punya standar grooming, dan guru itu juga punya standar kinerja. Nanti yang melakukan penilaian adalah Bapak Kepala Sekolah dan timnya, seperti kita waktu PKKS. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi Bu ya, saya tuh ingin tiba-tiba Pak Sis ke kelas, pas saya ngajar gitu ya, ingin sekali Bu tiba-tiba masuk ke kelas, lalu melihat kelas dan melakukan penilaian secara maksudnya candid gitu ya, tidak secara kentara. Mereka lagi ngajar apa, kenapa muridnya ada yang duduk di bawah, kenapa ada yang ini gitu ya. Jadi nanti pada saat beneran penilaian, Pak Sis ini sudah punya background gitu ya. Jadi bisa jadi seger tapi gini ada jabatan tersendiri. Itu sangat kita butuhkan untuk refleksi, untuk evaluasi. Nah, kemudian bisa bergerak ke visi dan jadi gini Bu, itu di kolom yang kedua ini itu ada standarnya guru. Guru itu yang pertama harus mandiri. Saya yakin dengan semua sudah mandiri ya. Kemudian yang kedua reflektif. Reflektif itu artinya kemarin saya ngapain, apa kekurangan saya, apa yang bisa saya teruskan, mana yang tidak boleh saya lakukan lagi. Kenapa murid saya kemarin begini, kenapa sekarang begini? Itu refleksi. Itu refleksi bagi kita Bu. Jadi kita harus terbuka. Misalnya ada teman, Bu, sama ini aku sih begitu, sebagainya, itu juga refleksi. Kita harus bisa menanggapi dan menjadi bahan perbaikan. Kemudian kolaboratif ini harus ya, karena kita nggak bisa sendiri Bu. Walaupun ada kasus, misalnya ada satu kasus, satu murid ini sudah luar biasa nakal. Biasanya kalau nakal itu kan nggak di pelajaran kita sendiri ya, mungkin di pelajarannya yang lain juga begitu. Ayo kita kolaborasi. Murid ini kok si Anang ini kalau pelajaran saya mesti tidur, masih tak tumbuhi. Pertama nulis satu kalimat tidur. Kalau di pelajaran jenengan gimana? Kita bersama-sama mencari solusi untuk untuk ini, untuk si anak ini. Ya. Kemudian dan inovatif. Mungkin tahun ini murid tahun ini tidak sama dengan karakter murid tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya.
Jadi tiap guru harus inovatif walaupun temanya sama Bu ya, misalnya bahasa Inggris descriptive text. Areke sing tahun ini manut-manut saya pekerjaan di kelas. Anek tahun berikutnya tampung ya masuk kelas. Jadi saya ubah caranya. Anak-anak berkelompok mengerjakan di luar kelas. Itu. Kemudian ini visi utamanya dari semua guru dan semua sekolah adalah anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk itu kita diberikan anak-anak diberikan P5 yang nanti akan untuk semester 2 ini dilaksanakan minggu depan ya. Nah ini nilai-nilainya yang kita sebut budaya positif yang jenengan sudah punya, ayo kita kembangkan. Kemudian yang kita belum punya, monggo jenengan sharing, kolaborasi dengan teman. Kenapa aku kok ini, kenapa orang kok nggak seneng sampai aku, kenapa kalau saya datang anak-anak mesti pura-pura sibuk sendiri atau yang terus. Boleh kita jadikan refleksi, nanti kita ngobrol bareng-bareng untuk mencari solusi. Dari sini ada yang perlu di-sharingkan Bapak Ibu, monggo. Mungkin jangan punya ide gimana supaya guru itu bisa dirindukan oleh muridnya. Misalnya setiap datang bawa coklat 1 box, nah itu pasti dirindukan teman-teman. Atau setiap datang bagi-bagi snack, setiap datang ada quiz untuk 3 pemenang, gitu pasti dirindukan teman-teman. Gimana? Ada pengalaman dari Bapak Ibu yang mungkin monggo bertanya? Sebenarnya kalau kuis itu pernah saya lakukan beberapa kelas itu termotivasi, tapi ada satu kelas yang walaupun kuis itu kasih hadiah itu tidak termotivasi. Contohnya kelas 11 PM. Nah, 11 PM itu menurut saya dari sekian kelas yang saya ajar, 11 PM itu yang paling males. Jadi mau diajak kreasi seperti apapun itu sulit gitu. Mungkin perlu didiskusikan dengan guru-guru yang lain bagaimana cara untuk mengajar di kelas 11 PM tersebut. Nah, ini pengalamannya sama Bu. Saya tidak mengajar 11 PM, tapi pada suatu hari kelasnya itu digabung dengan 10 PM karena memang kelasnya masih diperbaiki dan hasilnya ternyata luar biasa. Yang satunya itu mungkin merasa bukan muridnya ya, bukan gurunya. Jadi ketika saya ngajar yang satu tetap Bu mainan gini, ayo kita main bareng, ayo kita main kuis. Enggak Bu, enggak ada jam kosong. Sudah bisa menjawab seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman menaklukkan 11 PM. Ya, saya memang tidak mengajar, tapi pada waktu di kelasnya saya diberlakukan seperti itu. Ayo main bareng-bareng sama adiknya, kita main kuis, main game. Gak tertarik, tidak mau kita jam kosong. Itu tuh tiduran di sini. Saya punya pengalaman. Oh gitu Pak. Tadi Ibu Bilkis yang ngajari saya pakai bukuan pertama tadi. Oh gitu. Nah itu ya. Jadi kalau saya suruh tulis yang sekiranya sebagai ganti 1 jam dari itu. Nah, ini ada beberapa anak, ya tadi yang kita akan kayak anak ya Pak itu ya. Begitu dia nggak perhatikan pelajaran ataupun dia buat pola sendiri ketika teman-temannya itu bekerja, kan? Sama sekali dia nggak perhatikan, tidur. Jadi saya beri tugas yang sekira-kira temannya sudah selesai, dia baru mengerjakan tugas yang seiring dengan 1 jam yang ditinggalkan. Bahkan mohon maaf ada perempuan tuh yang sampai 3 jam tuh hampir terus ditegur nggak bisa kembali lagi. Jadi ya biar merdeka nggak apa-apa lah di kelas, nanti kita beri hukuman nulis Quran yang setara dengan 3 jam dia ingatkan. Biasanya ayat 1 sampai ayat 50 gitu ya. Oke, itu kalau saya ya. Jadi kembali kepada permasalahan awal yang disampaikan oleh Bilkis tadi. Makasih. Tapi kira-kira itu efektif apa enggak? Selama ini? Kok semua efektif itu kan? Oh efektif ya. Kalau disuruh tulis ayat-ayat gitu. Kalau disuruh mengajarkan bahasa Inggris tidak efektif. Iya. Mau nggak apa-apa, itu suatu saat bisa kita diskusikan karena selalu ada anak-anak khusus gitu loh Pak di setiap kelas, dan kelas 10 sudah ada bibitnya juga, tapi kita
atau kita dampingi. Monggo ada yang mau sharing pengalaman lagi? Kita awali dari diri kita sendiri. Hal positif itu terus kita kembangkan supaya nanti menular. Kan kita 3 tahun kumpul kemana-mana, pasti menular yang baik-baik. Sedikit informasi ini tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.